remaja jangan terlalu dilepas. Lagi bini-bini, ya bahaya kan, tidak bini-bini bahaya. Namun sudah dibiarkan, nah khawatir karena kita tidak bisa menyalahkan sepenuhnya dia, karena kita juga salah. Jelas kan? Lanjut. Mudah-mudahan membuat pian paham, ulun paham juga ya. Amin ya rabbal alamin. Ulun ulangi lagi nah. Amal tarekat itu ialah mengerjakan segala amal ibadah dengan penuh kesungguhan. Kemudian menuruti apa yang telah dicontohkan oleh Nabi beserta menyempurnakan adab-adabnya. Bujur-bujur berupaya menyempurnakan adabnya itu. Kemudian membiasakan mengerjakan amal ibadah yang berat-berat terhadap nafsu, seperti sembahyang malam, banyak berpuasa sunnah, banyak membaca Al-Quran, banyak bertahlil, banyak bersolawat dan sebagainya. Kalau kita boleh jujur, ulun pribadi sampai hari ini masih belum sanggup menghafal Al-Quran. Sampai hari ini ulun belum sanggup menghafal Al-Quran. Jujur, kenapa? Tak banyak kolernya pada cangkalnya. Padahal orang-orang yang seangkatan lawan ulun, bahkan yang di bawah ulun, banyak yang hafal Quran 30 juz. Kenapa? Punya cangkal. Menghafal Al-Quran sekali lagi bukan perkara mudah. Berat Bapak Ibu menghafal Al-Quran itu. Tetapi seberat apapun, kalau dibiasakannya akan jadi mudah. Buktinya banyak aja orang menghafal Quran, bahkan ada usia 5 tahun hafal 30 juz, ada umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun, 10 tahun hafal 30 juz. Ada. Artinya kita yang belum hafal ini berarti kalah dengan mereka dalam hal kesungguhan. Bahkan ada lagi yang lebih parah, mohon maaf, sampai hari ini belum bisa lagi baca Quran. Namun kita umpamanya mau sadar, mau jujur, wajah apa yang bisanya baca Quran. Baca Quran aja ada bisa, apalagi menghafal. Jangankan ayat yang panjang, jangankan surah yang panjang, mohon maaf, ayat yang paling pendek aja, surah yang paling pendek apa ya? Inna a'tainakal kausar, terpuntal-puntal. Surah baca qul ya ayyuhal kafirun, terpuntal-puntal. Ada. Nah, jadi kalau kita mau introspeksi diri, apalagi hari ini sudah hari yang hari ini tanggal berapa? Tanggal 16. Hari yang ke-28 dari bulan Dzulhijjah. 2 hari lagi habis dah. Ya kan? Tanggal 28, tanggal 18, tanggal 18 30. Tanggal 19 hidup sudah bulan Muharram, tahun baru sudah. Bagaimana kondisi ilmu kita? Bagaimana kondisi ibadah kita? Bagaimana kondisi pelaksanaan kesungguhan ibadah kita kepada Allah? Kalau ternyata masih jalan di tempat, yuk kita di bulan Muharram awal tahun baru yang akan datang ini adalah berhimmat ya, bersungguh-sungguh. Kalau tidak kita yang berupaya merubah, tidak akan bisa berubah. Kalau awalnya kita malas ikut ke pengajian, ayo sudahlah, mulai 2 hari 3 hari lagi nah tahun baru sudah, ayo sadar, ayo sudah. Tapi kan dosa kekayaan orang lain menyambut tahun baru, bukan gue trompet, kada perlu, betul trompetan kada perlu. Kan? Lebih banyak kita introspeksi diri, menyadari diri, apa yang kurang di dalam diri kita, apa yang lebih di dalam diri kita, ayo kita sempurnakan. Artinya bila merasa kurang dalam hal sembahyang, tutupi sembahyangnya.
Coba introspeksi di akhir tahun supaya masuk tahun baru ibadah kita jadi lebih sempurna. Amin ya robbal alamin. Nah kemudian melaksanakan syariat itu, melaksanakan tarekat itu juga termasuk membersihkan hati daripada sifat-sifat tercela dan sifat-sifat yang rusak seperti sifat loba. Tahu loba? Tahu loba? Loba itu hendak banyak tarus. Itu loba. Adapun toma itu memiliki harta orang lain dan yang hendak meminta. Pengarannya toma. Nah, adapun hasad itu adalah sakit hati melihat orang mendapat nikmat. Setiap ada orang mendapat nikmat disangkalnya, hatinya sangkal melihat orang dapat nikmat. Lalunya berupaya merubah supaya nikmat itu pindah ke tangan inya, itu ngarannya dengki. Hilangkan sifat yang seperti ini. Salah satu tarekat juga termasuk tarekat adalah membersihkan hati daripada sifat tercela, sifat yang merusak seperti loba, tamak dan hasad serta kibir dan lain-lain sebagainya. Apa yang dimaksud dengan loba? Loba itu adalah hendak banyak tarus. Sudah jelas-jelas seorang dapat bagian hendak lebih. Padahal begawi kada, tapi bagian hendak lebih terus. Mana contoh semalam waktu Idul Adha kita menyembelih hewan kurban gitu lah. Nah lalu ulun bentuk panitia kurban, karena nang disembelih 9 ekor sapi, 2 ekor kambing. Artinya kita menyelesaikan supaya segera bisa dibagikan hari kedua, kumpulkan 30 orang pegawai. Ada yang merotok daging, ada yang memotong tulang, ada yang menghirisi daging, ada yang menimbang, ada yang membagikan. Ada saat di antara 30 itu pegawai koler. Sekalinya belum lagi apaan, angkatnya sudah kepala sedikit. Ya Allah. Kada puasnya dengan kepala sebiji sudah pulang angkatnya. Maka kada berpada. Ini kan ngarannya tomat, rakus lomba, hendak banyak tarus. Makanya padahal banyak yang lain. Harusnya karena kita sama-sama begawi, harusnya dapatnya sama juga. Nah, ada yang dapat banyak tarus, ngarannya lomba. Adapun toma itu memiliki ampun orang hingga hendak meminta. Bila melihat ampun orang tidak banyak lalu diintinya, pernah gelisir memaraki. Apa tujuannya ya? Hendak meminta. Bila memaraki bangun lebat orang sugih. Karena hendak meminta tuh ngarannya tomat. Bagus ke sifat itu? Tidak. Ya. Kemudian ada lagi yang hasad. Hasad ini dengki orang lain mendapat nikmat, ia menyangkal. Dia menyangkal orang mendapat nikmat dan dia senang ketika orang mendapatkan bala. Itu ngarannya hasad. Melihat orang dapat nikmat sakit hatinya, melihat orang dapat kesusahan senang hatinya. Dia senang melihat orang susah melihat orang senang. Itu ngarannya hasad.
Kalau dia berupaya memindahkan apa yang didapatkan orang itu supaya pindah ke tangannya, namanya dengki. Orang yang dengki ini pasti melakukan perkara-perkara yang lebih buruk lagi, diantaranya apa ya? Ghibah. Apalagi anjur atas, apalagi fitnah. Kalau sudah digibahnya tidak mempan, dia akan hasud, dia akan hasad, dia akan adu domba. Nah kemudian kalau masih belum mempan juga difitnahnya. Fitnah itu artinya tidak benar. Ya, kalau gibah benar, tetapi tujuannya menjatuhkan. Nah adapun yang tidak benar itu namanya fitnah. Ya. Fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan, artinya dosanya lebih besar daripada membunuh orang lain. Nah seperti itulah penjelasannya yang namanya tarekat. Nah kemudian digantikan dengan sifat-sifat yang terpuji. Sifat apa tadi? Sifat tercela digantinya dengan sifat terpuji, seperti akan diterangkan pada wasiat yang ke-9. Maka dengan mengamalkan apa yang tersebut di dalam risalah ini, berarti dia sudah mengamalkan amalan tarekat. Jelas kan? Ada yang mau tanya? Ayo. Masalah tarekat, masalah syariat. Ada yang mau tanya? Ayo silakan. Kalau ada, minum dulu. Adakah keluar dari masalah ini kata Bapak? Kalau ada yang ragu supaya jangan ada keraguan dalam hal melaksanakan ibadah. Ada, nah berarti jelaslah. Ulun bolehnya sekali lagi nah, biar terniat, karena bila sudah dibacakan ini belum tentu kita ketemu lagi penjelasannya beberapa waktu ke depan. Karena ini terus nih, habis kitab ini belum tentu diulangi lagi kitab ini, bisa pindah ke kitab yang lain. Nah makanya ulun ulangi sekali lagi, syariat adalah mengikuti agama Allah dan mengerjakan segala perintah Allah serta menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah. Berkata Syekh Ali Al-Haimi radhiyallahu anhu, syariat itu ialah undang-undang taklif, undang-undang terhadap orang mukallaf, dan hakikat itu ialah barang yang hasil dengannya itu, maka syariat dikuatkan dengan hakikat, dan hakikat diikat dengan syariat, dan syariat itu adanya perbuatan usaha untuk Allah dan menetapi dengan syarat-syarat pengetahuan dengan perantaraan Rasulullah. Syariat berhubungan dengan tarekat, tarekat berhubungan dengan hakikat. Orang melaksanakan syariat harus pakai tarekat. Bila sudah dilaksanakan syariat sesuai tarekat, maka dia akan dapatkan hakikat. Nah, hakikat itu keyakinan, lalu yakin, alhamdulillah, berhasil bang ternyata. Contoh, di satu komplek kita di Samarinda ini tahun tadi berkurban ini tadi lah 31 ikut, padahal tahun kemarin 36. Nah lalu melaksanakan ibadah kurban ini dari sekian ekor sapi tersebut, ada di antaranya mengumpat arisan kurban, patungan beli sapi dengan cara
mencicil setiap bulan. Ada yang setiap minggu. Ulun perhatikan baik-baik, ternyata nang umpat melaksanakan ibadah kurban itu tidak semua orang mampu, tidak semua orang kaya. Yang ikut ternyata bersepeda, sepeda tinjak, lain sepeda non tinjak tuh lah ya. Artinya sepeda ini kada pakai mesin gitu nara. Sepeda asli sepeda, bukan sepeda motor. Apa jualan sini? Jual sayur. Ada nang bersepeda motor butuh berjual iwak. Tapi nya kawan. Bila seminggu terkumpul 50 setorkannya. Bila sebulan kawannya nyisiakan setorkannya. Alhamdulillah begitu sudah Dzulqa'dah terkumpul kadang 2,5 juta. Ada yang 2,600.000, ada yang 2,800.000, ada yang 3 juta. Akhirnya umpat ini bergabung dalam arisan kurban. Nah, yang ulun maksudkan di dalam sini ini mendapatkan hakikat keyakinan kenapa ini umpat melaksanakan syariat namanya ibadah kurban, karena ini merasakan hasil. Nah, ulun seorang takut, bukan orang lain yang bertanya, saya sendiri yang menanyakan kepada orang tersebut, Bu, kenapa ibu ikut arisan kurban padahal ibu kan tergolong tidak mampu? Pak Ustadz, saya ikut melaksanakan ibadah kurban, saya ikut arisan kurban karena saya merasakan hasilnya. Hasilnya apa, Bu? Alhamdulillah usaha saya lancar. Makanya setiap tahun saya ikut. Saya merasakan manfaatnya setiap saya ikut melaksanakan ibadah kurban, meskipun dengan cara patungan. Alhamdulillah hasilnya jelas. Nah, dari hasil inilah timbul satu keyakinan yang tidak bisa digoyahkan oleh siapapun, belum tentu dirasakan oleh orang lain. Tapi ada di antara umat Nabi Muhammad yang mempunyai kecukupan, mempunyai kemampuan sampai hari ini belum pernah lagi berkurban. Amun minta daging kurban, apa iyanya? Lah ada itu kan. Bila ada dibarikin saling benar, padahal seorang mampu, rumah sing ganalan, duit sing banyakan, ya kapak nukar sapi potong di hadapan rumah, adusan yang mengira-kirakan daging ampun orang, nah bagiakan seorang. Contohnya adanya nah. Ambilnya sapi Surabaya, haragakannya di penggemukan, Surabaya sampai tahun tadi berapa beratnya? 930 kilo, para 1 ton. Berapa harganya jangan dijual? 80-90 juta. Andaknya di muka rumah, datang sembelih, ya Allah. 2 ekor dia potong dapat daging berapa? 760 kilo. 2 ekor sapi. Artinya dia keluarkan hampir 200 juta untuk beli 2 ekor sapi. Kenapa dia sanggup melakukan hal tersebut sementara yang lain tidak sanggup melakukannya? Karena dia punya hakikat. Dia punya keyakinan bahwasanya Allah akan mudahkan segala usahaku apabila aku mudahkan juga urusan Allah. Jelas kan? Jelas lah. Nah itu ngarannya hakikat. Jadi orang melaksanakan syariat apabila disertai dengan tarekat pasti akan membuahkan hakikat yang besar, keyakinan yang besar. Dari keyakinan itulah maka dia tidak ada lagi malas untuk melakukan segala perintah Allah dan tidak ragu menjauhi segala larangan Allah. Terakhir, kesimpulan sebelum kita bicara hakikat, insya Allah hakikat di pertemuan akan datang. Nah, ulun simpulkan, pada saat kita sudah memahami bahwasannya ibadah yang kita lakukan ini harus disertai dengan tarekat,
dan kita sudah berupaya melakukan syariat dengan tarekat tersebut, apabila hasil kita dapatkan, ini akan terbukti dari keadaannya setiap hari. Contoh, dia sibuk begawi. Ada anak sibuk begawi, ada. Ya. Ada yang sibuk bekerja itu kadang seharian. Ada orang yang sibuk bekerja hanya setengah hari. Ada yang sibuk bekerja hanya sekedar mengawasi saja. Ada yang terlibat dengan pekerjaan yang kasar, ada yang setengah halus, ada yang pekerjaannya halus benar. Ada yang menjadi buruh kasar, ada yang menjadi pengawas, bahkan ada yang tinggal menerima duitnya. Kita lihat bukti, Ada satu pekerjaan yang dikerjakan oleh orang-orang tertentu, kemudian yang bekerja ini diawasi oleh orang tertentu, lalu pengawas ini berkewajiban melaporkan kepada orang tertentu. Siapa? Bosnya. Lalu keadaan yang terjadi berbicara tentang ibadah kepada Allah, mohon maaf, ada aja buruh kasar kada tertinggal sembahyang, ternyata pengawasnya kada sing sembahyangan, apalagi bosnya. Kan? Padahal apa sih yang dia kerjakan? Tidak ada, hanya sekedar duduk, datang, tanda tangan, terima duitnya sudah. Kalau seandainya dia mau sadar, mau jujur, begitu dia selesai sudah melihat anggotanya, cagarnya masuk sudah duit, nah diberikan Allah rezeki, syukur kepada Allah, ambil air wudhu, duduk. Jangannya minimal begitu sampai waktu sholat jangan abai, apalagi lalai, apalagi ditinggalkan. Orang yang buruh kasar saja, begitu dia ada kesempatan sudah macam pinya ambil tapi di tasnya ada siap sudah tapinya. Ini merasa selawannya ringan. Kalau kena najis segala macam, dia setiap tulang nang bini sudah menyiapkan abahnya. Ini nah tapihlah, ini nah salawat, ini nah baju, nah ini sejadah buat akan sudah dalam tas, ini sanggup dia jaga makan. Sungsung nang bini sudah memasakkan. Lalu anak laki ini berangkat pulang karena pesan-pesan. Ingat pesan bini, abahnya, bila sampai di gawian lah bujur-bujur begawi, jangan tinggalkan kewajiban kepada Allah supaya nyaman juga kami di rumah, kami dapat juga rahmatnya, kami dapat juga berkahnya. Bila pian menggawi nang bagus juga kami dapatkan. Nah lalu anak laki ini ingat pesan bininya, sampai ke gawian kada asal begawi kada. Sebelum pegawai sidik mengkawat angkat takbir dulu. Kenapa? Karena gawian kadang dipaksa harus seperti apa. Yang jelas, yang penting gawiannya tutup. Nah sebelum minyak gawian itu, yang melihat waktu masih ada hanya jam 7:30-8. Sadar dulu wudhu, ambilnya dulu wudhu, lalu laksanakannya sholat sunat Isra. Ibadahnya sudah tutup Isra. Hanya ringnya begawi. Asik begawi saudara, belum lagi azan johor, ini sudah lapasnya gawian simpunakannya dulu. Mandinya bersih awak, kemudian ditunggunya datang waktu johor. Begitu selesai sholat johor, digawinya pulang. Merasa kotor karena sangu sudah lengkap, pakaian bersih sudah ada, tinggal diambilnya. Lalu dikerjakan sesuai dengan ketentuannya Rasulullah. Akhirnya selesai dia mengerjakan, maka dapat kepuasan. Ia merasa yakin bahwa yang dikerjakannya kada pernah sia-sia. Jelas Pak? Nah jadi syariat, tarekat, hakikat jangan dipisah. Bila dipisah bahaya. Apabila kita mampu mengumpulkan 3 perkara ini, insya Allah pekerjaan kita, terutama kewajiban kepada Allah, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bisirin Nabi wa alin Nabi wa bisirin Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin.
iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbana zidna ilma wa wasilana rizqana wa barik lana fima razaqtana waj'alna ya Allah min ibadika shalihin waj'alna ya Allah min ibadika rasyidin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian yang dapat ulun sampaikan, salah hilap ulun mohon maaf. Teriring ucapan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu dan kepercayaan yang diberikan, semoga dibalas Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.